Tuhan memanggil kita untuk jaga perasaan kita, jaga hati kita, bukan mengikuti perasaan kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya doa kita semua ada dalam sukacita, kita semua ada dalam berkat Tuhan. Saya doa perasaan kita berbahagia karena kita tahu firman Tuhan selalu menemani kita. Atau jangan-jangan pagi ini saudara sedang berkata, Pak Pendeta, mood saya lagi jelek, saya sedang cemas. Atau jangan-jangan di antara kita mengalami di pagi hari penuh semangat, kemudian kok siang jadi putus asa ya. Dan kemudian kok sore jadi sangat cemas, sangat khawatir. Yuk kita lihat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4 bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kadang-kadang perasaan seperti itu naik turun seperti roller coaster, bahkan berputar. Kadang kita sukacita, kadang kita jadi lemah. Tapi Tuhan tidak mau hidup kita itu dipimpin oleh perasaan kita. Tuhan tidak mau hidup kita itu dikuasai oleh perasaan kita. Dan kita harus tahu seringkali perasaan itu bukan kebenaran, bukan faktanya. Dan kita tidak dipanggil untuk diperbudak oleh perasaan kita. Kita dipanggil untuk hidup menguasai apa yang kita rasa. Untuk kita bersukacita dalam Tuhan. Tadi ayatnya bilang, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan Tuhan mau kita jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memanggil kita untuk jaga perasaan kita, jaga hati kita, bukan mengikuti perasaan kita, bukan diikuti apa kata hati semata. Ketika perasaan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita ikuti. Kita bukan dipanggil untuk hidupnya liar. Maksudnya perasaan kita itu bisa liar. Dan seringkali kalau kita hidup berdasarkan perasaan kita, hidup kita bisa liar juga. Tapi Tuhan mau hidup kita teratur. Dan Amsal 4 ayat 23 dalam teks Good News Translation dikatakan, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Hati-hati dengan cara berpikirmu, hidupmu dituntun atau dibentuk oleh cara berpikirmu. Jadi bagaimana kita menguasai hati kita? Taruh isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Dan walaupun di tengah situasi yang mungkin kau lihat berpotensi mengalami kegagalan, miliki iman. Perjalananku, Yosua 1 ayat 8 katakan, bersama Tuhan bukan gagal, tapi Alkitab menjanjikan berhasil dan beruntung. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubah oleh cara berpikirmu, sehingga kamu tahu kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita harus mengisi pikiran kita dengan perkataan Tuhan. Karena pikiran kita itu menghasilkan apa yang kita rasa. Kalau kita berpikir salah, perasaan kita jadi salah. Kalau pikiran kita tidak sesuai firman Tuhan, maka saya percaya perasaan kita juga jadi tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita untuk dikuasai mood hati kita, tapi Tuhan memanggil kita untuk menguasai perasaan kita. Jangan terus-menerus hidup dari apa yang kita rasa semata, tapi hidup dari apa yang firman Tuhan katakan. Saya suka Habakuk bilang begini loh, di dalam Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini bukan menyangkal realita. Terkadang apa yang kita lihat
bisa membuat perasaan kita jadi takut. Makanya sukacita itu bukan sekedar perasaan yang timbul tiba-tiba, tapi sukacita adalah sebuah keputusan, pilihan di tengah-tengah keadaan yang buruk. Kita tersenyum bukan pura-pura, tapi kita memiliki iman, memilih untuk tersenyum di tengah kesulitan kita karena kita punya harapan bahwa janji Tuhan yang jadi di hidup kita. Habakuk berkata, walaupun yang aku lihat menakutkan, tapi aku memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita punya perasaan yang stabil. Sukacita bukan ledakan sesaat, tapi itu gaya hidup. Dan dunia butuh orang yang stabil. Di rumahmu butuh suami yang stabil, butuh istri yang stabil. Kalau engkau jadi anak-anak, orang tuamu butuh anak-anak yang stabil, yang konsisten mengasihi. Dan itu saya percaya berasal dari apa yang kita pikir, firman Tuhan jatuh ke perasaan kita. Bukan dibalik, bukan perasaan kita menguasai cara berpikir kita. Yakobus 1 berkata, kalau kita bimbang, ayat 6 dikatakan jangan bimbang. Karena orang bimbang gak akan dapat apa-apa. Seperti gelombang laut yang diombang-ambing, demikian orang yang bimbang. Di tengah kesulitanmu, di tengah apa yang kau lihat menakutkan, jangan biarkan apa yang kau lihat menakutkan itu menguasai perasaanmu. Kita tidak dipanggil untuk dikuasai oleh perasaan. Kita dipanggil untuk berkuasa atas apa yang kita rasa. Kita dipanggil untuk memiliki kekuatan memilih sukacita di tengah kesulitan. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah kesulitan? Waktu kita pegang janji Tuhan. Makanya saya suka bilang, kita adalah orang-orang yang hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Punya harapan, punya mimpi, punya iman. Sehingga saya percaya hidup kita bukan lagi dikuasai perasaan kita. Kita memutuskan untuk bersukacita dalam Tuhan. Jika kita tidak mampu menangani setiap masalah, setiap tantangan, kesulitan yang coba menekan perasaan kita, Alkitab berkata 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kamu bukan sampah emosi. Maksud saya, kamu bukan tempat sampah emosi, tapi kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi waktu perasaan-perasaan negatif itu coba mendatangi dan menyerang hidupmu, kalau kamu nggak mampu, serahkan sama Tuhan. Lempar kepada Tuhan. Alkitab berkata, mari kepadaku, kata Tuhan, yang letih lesu beban berat, aku akan beri kepadamu kelegaan. Dan saya percaya pagi ini adalah maunya Tuhan, setiap kita memiliki perasaan yang sukacita. Sukacita adalah pilihan, pilihlah untuk bersukacita. Ketika tidak mampu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti kasih kelegaan, Tuhan pasti kasih sukacita. Jalani hari ini bukan dengan ketakutan, jalani hari ini bukan dengan perasaan yang negatif, perasaan yang menakut-nakuti. Jalani hari ini dengan memilih, aku mau bersukacita, aku mau bersorak-sorai, karena inilah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Aku percaya hari ini akan lihat berkat, aku percaya akan lihat kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan, menguatkan. Pagi ini terus jamah setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Tuntun langkah kami pagi ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Tidak seorang pun Tuhan lewatkan. Setiap doa dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Inilah hari yang Tuhan jadikan, jadi aku memilih bersorak-sorai, bersukacita. Karena hari yang Tuhan jadikan tidak mungkin gagal, hari yang Tuhan jadikan pasti penuh berkat sukacita. Jika itu responmu, jangan lupa tulis di kolom komentar dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you